Bapak Ibu dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Saya Nasruddin, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Wonosobo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2023. Hari ini Sabtu tanggal 27 Agustus 2023, saya akan mempraktikkan uji kinerja dengan tema Asmaul Husna di SMP Negeri 2 Wonosobo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Oke. Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Baik anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Tentang apa? Asmaul Husna. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu Asmaul Husna. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap, doa dimulai. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Doa sudah selesai. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita untuk belajar hari ini diberikan oleh Allah keberkahan, ilmu dan kemudahan untuk lanjutkan pembelajaran kita dan kita mendapatkan ilmu yang barokah. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adil Ihsan, Alifa Najwa Marenda, Alia Trihaksaro. Selanjutnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, untuk materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Namun sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini tentang Asmaul Husna, Bapak mau tanya dulu tentang pembelajaran minggu lalu. Apa masih ingat? Tentang apa? Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Alhamdulillah masih ingat. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat saja dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Ya baik, bagus sekali jawaban dari teman kita. Alhamdulillah masih ingat pembelajaran minggu kemarin. Kasih aku dulu. Dan selanjutnya anak sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi kita tentang Asmaul Husna. Ya, Bapak akan membagikan slide. Kelihatan ya semua ya? Jelas nggak? Jelas. Oke.
Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, sebelum Bapak menyampaikan materi, ini ada capaian pembelajaran kita. Capaiannya yaitu peserta didik mendalami 6 rukun iman serta mampu membuat karya konseptual maupun seni tentang rukun iman sehingga menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran kita. Jadi kita belajar hari ini tujuannya yaitu melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Jadi kita belajar hari ini supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ada yang tahu Asmaul Husna itu apa? Apa Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Kemudian apa makna Asmaul Husna? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ada yang tahu? Oke. Yang ketiga, bagaimana menerapkan sikap yang mencerminkan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pertanyaan pemantiknya, ya. Untuk menjawab pertanyaan dari pemantik ini, kita masuk ke materi kita hari ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin, ya. Kemudian menurut istilah iman adalah sikap hati kita, sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengertian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu tadi apa? Iman adalah percaya atau yakin, ya. Yang dimaksud dengan iman kepada Allah yaitu kita mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati kita, jiwa kita, bahwa Allah itu benar-benar ada. Kita ucapkan dengan lisan, kemudian lakukan dengan perbuatan, ya. Kita lakukan dengan perbuatan, kita beribadah kepada Allah. Kemudian kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Ya, selanjutnya materi kita yaitu tentang Asmaul Husna. Pengertian Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama Allah. Nama-nama baik, ya. Menurut istilah Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kesempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Namun yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu hanya ada 4 saja. Hanya ada berapa? 4. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat Al-Basir. Nah, itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya. Yang pertama Al-Alim, artinya Maha mengetahui atau memiliki ilmu. Dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Pengetahuan semua makhluk adalah sumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pengertian daripada Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir, ya. Al-Khabir yaitu Allah Maha teliti. Allah SWT mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikiran.
untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Jadi Al-Khabir yaitu Allah Maha Teliti. Allah mengetahui apapun yang dikandung dalam hati kita, dan artinya Allah Maha Teliti sekecil apapun sekecil apapun yang nampak dan tidak nampak, semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita meneladaninya? Yaitu dengan berbaik sangka. Kenapa? Karena semuanya diketahui oleh Allah. Baik kita berbohong kepada Allah, contohnya waktu sholat zuhur, ya, kita tidak mau sholat. Kenapa? Yang lihat nggak ada. Padahal semua aktivitas kita, semua kegiatan kita yang nampak ataupun tidak nampak itu adalah diketahui oleh Allah, karena Allah Maha Teliti. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, As-Sami, Maha mendengar. Allah Maha mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Ya, jadi walaupun di dalam hati kita berbicara apa tidak kita ucapkan, itu semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Pendengaran kita sebagai manusia biasa, sebagai makhluknya Allah, hanya terbatas. Mungkin kita tidak bisa mendengar apa yang dilakukan kelas 8A sekarang. Ya, apa yang diucapkan oleh kelas 8A sekarang ini, ya, pada detik ini. Karena kita dihalangi oleh tembok, kemudian dengan jarak yang sangat jauh, kita tidak bisa mendengar. Lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam, di muka bumi ini, baik yang pelan, yang keras suaranya, yang jauh, ya, dimanapun tempatnya, tidak luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Maha mendengar. Kemudian yang keempat, Al-Basir. Apa Al-Basir? Maha melihat. Al-Basir artinya Allah Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi. Lahir batin, tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Nah, ya, Dia Allah Maha melihat apapun yang dilakukan oleh manusia, luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, makhluknya Allah, ya, beda dengan kita. Kalau penglihatan kita dengan dua mata ini, ya, hanya di belakang kita ini saja, ada coretan hitam atau tidak, kita tidak bisa melihat, melainkan dengan bantuan orang lain, bantuan teman, bantuan saudara dan sebagainya. Ya, nah itu manusia, karena penglihatan manusia itu terbatas. Lain dengan Allah yang nyumput sekalipun di dalam lubang sumut sekalipun itu tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmahnya beriman kepada Allah. Yang pertama, lahirnya potensi tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu keyakinan kita, mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah, ya, dengan seyakin-yakinnya. Itu yang namanya tauhid. Kemudian lahirnya sikap baik sangka, tabah dan tawakal, ya. Jadi dengan kita mempelajari Asmaul Husna yang 4 tadi, ya, lahir di dalam diri kita berbaik sangka, kemudian tabah menerima
ya, maksud dengan tabah itu menerima apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur. Kemudian berbaik sangka kepada orang lain. Tidak boleh kita menyangka-nyangka padahal belum tentu kebenarannya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian, sebagai materi tambahan kita pada hari ini, Bapak akan menanyakan video pembelajaran tentang Asmaul Husna, ya. Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Bapak minta simak dengan sebaik-baiknya. Ya, tulis inti dari pembelajarannya. Kemudian nanti Bapak minta kita untuk berdiskusi tentang Asmaul Husna ini. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerjanya, ya, untuk menjawab yang akan dijawab oleh kalian semua. Anak-anak sekalian, mohon diperhatikan. Itu tandanya kalian sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Oke, Bapak minta Dan diketahui bukanlah Allah yang menjauh, melainkan bisa naik, kadang bisa turun, bahkan turun sampai titik terendah. Nah, bagaimanakah cara agar keimanan kita tetap terjaga dengan baik? Simak selengkapnya di sini, ya. Apakah itu iman? Iman secara harfiah artinya percaya. Sedang secara istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikan dengan perbuatan. Iman sendiri ada 6, namun iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang terkandung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan pada malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Allahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 16. Perilaku yang mencerminkan bahwa kita telah beriman pada Allah yang khabir, kita senantiasa berhati-hati terhadap setiap perbuatan dan perkataan kita, karena pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban kita dengan begitu detail. Yang kedua, meneladani sifat cermatnya Allah dalam setiap pekerjaan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya ada As-Sami. As-Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah mampu mendengar segala suara yang ada di dunia ini, tak terbatas entah itu keras ataupun lirih. Usaha menggunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik dan mengambil hikmah dari semua peristiwa yang ada. Maka kesimpulannya adalah, agar keimanan kita dapat terus meningkat, maka kita harus mengetahui dengan benar siapa Allah sebenarnya, bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana Allah berkehendak, dapat kita pelajari dan pahami dari nama-namanya, yakni Asmaul Husna. Dan apapun perlu kalian ingat firman Allah berikut ini, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang ditonton tadi, ada yang ditanyakan? Ya. Belum melanjutkan materi kita, yaitu tentang diskusi, ya. Bapak minta semuanya berdiri dulu semua. Satu, dua, ya. Dua. Oke, berarti masih konsentrasi semua, ya. Kalau Bapak bilang satu, pegang pundak, ya. Kalau Bapak bilang dua,
pegang kepala temannya di sebelahnya. Oke? Satu. Ini kan masih ada yang belum konsentrasi. Ya, ada yang belum konsentrasi. Erwin. Satu. Dua. Satu. Dua. Dua. Satu. Dua. Dua. Satu. Ya, oke. Semuanya tepuk tangan untuk. Sekarang kembali duduk. Anak-anak sekalian, kita sudah tadi melihat, mendengarkan video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pembelajaran kita, yaitu Asmaul Husna. Bapak akan membagi kelompoknya. Berarti satu kelompok ada 4, ada 5 ya. Untuk kelompok yang pertama, kelompok 1, Adil Ihsan Pramudi. Yang kedua, Alifa Najwa Marenda. Ketiga, Alia Trihaksono. 4, Rizky Dandi Saputra. Kedua, Ulia Uliasun. Yang kedua, Bulan Agatha Rizky. Ketiga, Selsa Ais Octavia. 4, Erwin Faril. Yang kelima, Faril Egi Ramadan. Oke, itu kelompoknya. Silahkan membentuk kelompok masing-masing. Di sini kelompok 1, ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Sudah dibentuk kelompoknya masing-masing dan Bapak akan membagikan lembar kerja diskusinya. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Tarik di buku paket untuk menjawab pertanyaannya. Nomor 1 Al-Alim. Ini kelompok 4 tadi kita. Baik, nah, coba Bapak bagikan lembar kerja diskusi. Silakan dikerjakan. Sudah 20 menit ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian ya. Bapak minta perwakilan 2 atau 3 orang yang maju ke depan untuk menyampaikan hasil kerja kelompok untuk mempresentasikan di depan. Silahkan kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi tentang Al-Alim. Bagaimana pemahaman Anda tentang makna dari Al-Alim dari kehidupan sehari-hari?
Tapi kita menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua yang kita lakukan dan kita rencanakan. Sebutkan dalil nakli dan akli tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Lau Al-Mahfuz Surat Al-An'am ayat 59. Apakah ada pertanyaan tentang pemersetasian dari kelompok satu ini? Apa kaitannya dalil nakli tentang al-ayat tersebut dengan kehidupan kita sehari-hari? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sebagaimana makna dari al-alim yaitu Allah Maha mengetahui segala sesuatu kemudian kaitannya dengan kehidupan kita sebagai hambanya supaya semakin mempertegas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menerima ketentuan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah al-alim? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu kita harus menjaga sikap kepada sesama dalam bergaul dan selalu berhati-hati dalam bertindak karena pikiran hati. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus tepuk tangan. Baik, ya, sangat baik presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kelompok tentang Al-Khabir. Bagaimana pemahaman Anda tentang makna dari Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari? 1. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kalimat dan kehidupan dalil dan akli tentang sifat Allah saat Al-Khabir. Bukan mawas dari dan bertimbangan atas yang ditempuh dalam gerak-geriknya. Itu presentasi dari kami. Apa ada yang akan ditanyakan? Saya. Bagaimana cara kita bisa memahami sifat al-khabirnya Allah Subhanahu wa taala? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok 2. Al-Khabir yaitu Allah Maha teliti, ya. Allah Maha teliti. Yang sekecil apapun bisa diketahui oleh Allah, bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami tentang makna dari asami. Bagaimana pemahaman Anda tentang makna dari asami dalam kehidupan sehari-hari? Asami menunjukkan di bawah Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Artinya, bahkan jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk. Apakah ada yang bertanya? Saya.
tadi kalian menjelaskan tentang asami, laku apa yang harus kita lakukan supaya iman kita bertambah untuk meneladani sifat asaminya Allah. Yaitu kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita. Sehingga kita akan selalu bersyukur setiap yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya, akan tetapi demikian itu kita diwajibkan oleh Allah berusaha semaksimal mungkin. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sudah bagus semuanya, kemudian presentasinya juga sudah menguasai, sudah bisa. Apa akan mengulas sedikit al-alim. Tadi al-alim itu apa? Al-alim maha mengetahui. Ya, jadi Allah mengetahui baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang gaib ataupun yang nyata. Yang kedua al-khabir. Apa al-khabir? Al-khabir tentang apa? Al-khabir tadi maha teliti. Allah itu sangat teliti sekali. Baik itu yang besar, yang kecil apapun bisa diketahui oleh Allah. Kami telitinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-asami ya. Asami apa asami? Maha mendengar. Allah itu mendengar semua yang kita ucapkan. Ya. Mendengar semua yang kita sampaikan. Doa kita, setiap kita doakan itu pasti didengar oleh Allah. Yakin dengan seyakin-yakinnya apabila kita berdoa meminta kepada Allah, semua doa kita tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita ya. Yang keempat tentang al-basir. Apa al-basir? Melihat. Allah maha melihat. Yang keempat al-basir, Allah maha melihat. Allah melihat semuanya. Allah lihat walaupun jaraknya berkilo-kilometer. Enggak seperti kita manusia yang penglihatan kita hanya terbatas, karena hanya penglihatan hanya di depan kita aja yang bisa kita lihat. Di balik tembok sebelah sana belum tentu kita bisa lihat. Bukan belum tentu, bahkan tidak bisa kita lihat. Nah, itu manusia, beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, itulah materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir tadi ya. Baik anak-anak sekalian, kita sudah tadi membahas tentang Asmaul Husna, Al-Alim, kemudian Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Sebelum kita menutup pertemuan kali ini, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Mungkin ada teman-teman yang mau membantu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Persilahkan. Silakan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Dua, menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikitpun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Al-Alim, maha mengetahui dengan pengetahuan yang tidak terbatas. Allah bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandung dalam hati dan pikirannya. As-Sami, maha mendengar. As-Sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Al-Basir, maha melihat. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu yang ada di dalam alam ini, baik yang tampak maupun tersembunyi, lahir batin. Tidak ada satupun yang terlepas dari penglihatan Allah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lahirnya potensi tauhid. Dua,
melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal. 3. Terhindar dari akhlak tercela dan kemusyrikan. Ya, baik. Kita berikan aplaus sekali kesimpulan dari teman kita tadi, Bulan, yang telah memberikan kesimpulannya. Nah, itu anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini ya tadi sudah disimpulkan juga oleh peserta Bulan. Kemudian selanjutnya Bapak akan memberikan tugas evaluasi pada pembelajaran kita hari ini ya. Ini Bapak bagikan. Ya. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis ya Naya. Ya, Pak. Silakan masing-masing dikumpul di depan. Ya, siap. Silakan dikumpul masing hasil evaluasinya. Ya, di sini. Ya, langsung duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Ya. Ya, sudah semua ya. Ya. Ya, baik, ini nanti akan Bapak nilai masukkan di buku nilai harian. Ya, Pak. Anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menyampaikan refleksi. Mohon dibuka halaman 52 di buku paket tentang sholat dan zikir. Baik anak-anak sekalian, sudah selesai materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Alhamdulillah kalian bisa memahami tujuan tentang Asmaul Husna. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.